Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya akan lanjutkan tadi perbincangan kita, seru sekali ya. Ini silahkan Mas Budiman, apa speknya, spek kualitatif yang diinginkan sebetulnya oleh PDI Perjuangan? Sebenarnya saya hanya menjelaskan, merangkum apa yang disampaikan pidato-pidato Bu Ketua Umum dan berbagai macam acara partai, baik terbuka maupun terbatas. Sederhana aja. Kita tidak mencari presiden, kita mencari pemimpin, ya. Yang berpikir bukan cuma 5 tahun ke depan, dan elektoral, elektabilitas atau popularitas bukan pertimbangan utama. Itu jelas. Mbak Puan ini berarti. Bukan pertimbangan utama. Saya setuju tuh. Itu dikatakan oleh Ibu Ketua Umum. Karena begini, kalau saya menangkap ya ketika diskusi dengan Pak Jokowi, Ibu seperti apa sih? Saya bilang, ini saya merangkum dari wawancaranya Ibu, pidatonya Ibu Pak. Saya bilang, sederhana aja. Ibu Mega, cinta pertama seorang perempuan adalah ayah kandungnya. Di usia beliau pasti beliau sedang merindukan ayah kandungnya. Kedua, tentu saja beliau juga sebagai seorang ibu pernah melahirkan pemimpin, yaitu Bapak Jokowi. Seorang ibu juga pasti mencintai anak laki-lakinya. Artinya beliau mencintai seorang perempuan yang mencintai ayah kandungnya sebagai cinta pertamanya, dan mencintai anak laki-lakinya sebagai cinta terakhir. Artinya, dari segi psikologis, Ibu Mega ingin kelanjutan ke depan adalah laki-laki melanjutkan bapaknya itu Bung Karno, dan melanjutkan anak tersayang namanya Joko Widodo pada bapak dan anaknya. Itu secara psikologis Pak, saya katakan demikian. Nah ini juga saya tangkap ketika Ibu Mega mengatakan bahwa kualitatif dulu. Kira-kira Ibu Mega atau dalam pembicaraan partai juga dalam Rakernas dikatakan begini. PDI Perjuangan menang secara kuantitatif selama ini menyenangkan, menggembirakan. Membahagiakan kami. Pilpres, Pileg juga di Pileg dan Pilkada. Banyak lah kira-kira gitu. Ketika dalam tanda kutip cukup sering kemenangan yang kami nikmati, akhirnya kami berpikir, kemenangan berikutnya tidak akan terlalu istimewa. Kalau kemenangan itu tidak pernah dimaknai bagi agenda-agenda politik kualitatif. Kami sudah cukup dikenyangkan oleh politik kuantitatif. Saatnya kita menambah dan memperbaiki menu makan. Max-nya apa? Gitu? Iya, Indonesia, what next Indonesia 5 tahun ke depan, 2045. Bahkan saya bilang, Bu, bahkan jangan cuma hat-trick. Kalau Indonesia pengen sustain pembangunannya, saya sih berharap sih sampai 2044 minimal kita menang terus. Gitu. Jadi yang memenuhi spek itu siapa kira-kira? Nah, kita kalau dari segi elektoral bukan utama, berarti peluangnya Puan Maharani masih hidup. Enggak, gini, artinya gini, kalau kita berbicara spek segala macam, ada muncul Mas Ganjar, ada muncul Mbak Puan, itu macam-macam muncul ya. Nah artinya pada akhirnya kita kan udah menyerahkan mekanisme internal di kami bahwa kita mempercayakan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menentukan. Prinsipnya satu seperti Bang Nurdin tadi bilang, kader. Ya, kadernya adalah soal kualitatif politik, baru kuantitatif. Ya, baru kuantitatif. Karena urusan partai, urusan mesin tadi, Bang Nurdin Halid PD juga ada di bawah. Kalau sudah secara kualitatif lolos, menjadikannya populer, kalau istilahnya kayak gini, membuat seorang kader dari tidak terkenal menjadi terkenal itu urusan teknis dan logistik. Tapi menjadi kader dari non ideologis menjadi ideologis, itu butuh hal luar biasa. Itu dulu diselesaikan dulu di kami. Itu kan ada di tangannya Bu Mega kan tetap. Betul. Yang memenuhi spek kualitatif, spek kuantitatif itu prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Tapi dalam rangka ini sekarang menjajaki kerjasama deh, kalau misalnya terminologi koalisi kan ditolak ya oleh Bu Mega ya. Kerjasama politik, menjajaki kerjasama politik dengan koalisi yang diperluas tadi, koalisi besar tadi. Kami akan datang pada mereka yang siap berbicara platform Indonesia sampai katakanlah 2045. Tapi bahwa hak menentukan capres tetap di tangan PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu masa nggak punya kepentingan itu? Hak itu ada. Kami berkepentingan. Tapi karena dalam pihak prerogatif ada di Ibu, nanti dinamikan negosiasi dengan Pak Prabowo kah, dengan Caimin kah, dengan Pak Erlangga kah, dengan Pak Mardiono atau dengan siapapun. Kita serahkan prerogatif. Artinya gini, posisi adalah PDI Perjuangan sebagai capres. Posisinya itu tetap posisinya itu, standpoint harus ada dong. Seperti Pak Erlangga juga ada di Golkar demikian kan. Bahkan kami sebenarnya lebih punya keleluasan dari Golkar. Karena Golkar untuk mengubah itu harus pakai munas. Kalau ini kita tidak, kita cukup fleksibel. Kira-kira begitu. Kira-kira gimana nih Gerindra kalau melihat tadi standpointnya PDIP udah jelas bahwa harus capres dari kader PDI Perjuangan itu. Standpoint kita ya. Standpointnya PDI Perjuangan untuk membangun kerjasama politik ya itu udah nggak masuk kan? Anda perhatikan statement Mbak Puan ya beberapa hari yang lalu, dan kemarin ketika
HUT TNI AU, Mbak Puan juga bicara dengan Pak Prabowo untuk mengajak bicara lebih dalam terkait dengan ini. Jadi semuanya sangat terbuka dan Pak Prabowo tentu sangat terbuka untuk bicara dengan Bu Megawati dan PDIP dalam hal ini. Apalagi Pak Prabowo dan Bu Megawati punya hubungan yang sangat baik ya, secara pribadi maupun secara institusional. Gerindra, PDIP pernah bekerja sama, tapi juga pernah berbeda dan itu hal yang biasa. Itu pertama, Nana. Kemudian kedua, jangan dinafikan juga bahwasannya proses silaturahim ini yang dilakukan banyak partai itu adalah proses kuantitatif, tidak. Saya pikir itu adalah proses kualitatif. Kenapa? Karena dalam setiap pertemuan itu pasti bicara isu-isu penting, rencana-rencana penting, langkah-langkah kebangsaan dan pembangunan penting. Kondisi seperti itu, apa yang tepat perlu dilakukan, siapa yang bisa menyelesaikan, itu dibicarakan. Jadi saya mengikuti semua pertemuan-pertemuan dengan partai-partai yang ada bersama dengan Pak Prabowo, itu semuanya dibicarakan secara intens. Jadi ini khasnya kita ya, serumit apapun formasi, kemudian tawar-menawar segala macam, serumit apapun, pada akhirnya akan ketemu tuh formatnya. Kenapa? Karena bangsa ini memang jalan tengahnya. Karena Indonesia ini memang dibangun dengan dialog, Rana. Ini negeri dialog. Dan kita terbiasa dengan dialog. Pancasila kita itu kan produk dialog. Jadi akhirnya politik kita juga adalah politik dialog. Jadi saya yakin mau serumit apapun tadi disebutkan oleh Gus Jazilul, Mas Budiman dan Bapak-bapak sekalian, itu pada akhirnya kita akan ketemu pada titik epicentrum tertentu, kita bisa bersepakat dan itu adalah yang terbaik. Titik epicentrum ataupun jalan tengah. Mas Godari, apakah kemudian semudah itu mencari jalan tengah ataupun mencari titik epicentrum di tengah-tengah partai-partai yang memiliki tadi kerumitan kepentingan? Ini banyak banget kepentingannya kan? Seperti yang disebutkan oleh Gus Jazil, dan apalagi PDI Perjuangan standpoint-nya udah jelas bahwa kita semua jelas kok, bukan cuma PDI Perjuangan, jelas. Yang Nana ini provokator ya. Perjuangan ini Rifana. Semuanya kamu sedang berbicara dalam kapasitas sebagai petugas partai. Ya, jadi tentunya menyampaikan keputusan-keputusan partai. Gitu. Jangan lupa bahwa yang mengambil keputusan adalah pimpinan partai. Nah, di pimpinan partai itulah kemudian ruang-ruang kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, saya sebagai bukan petugas partai kan bebas aja menafsirkan isi kepala dari para pimpinan itu, begitu. Menurut saya ujungnya tetap nanti angka tuh kursi itu nggak bisa enggak ya, karena itu kan persyaratan dari undang-undang. Ya. Mau Budiman bilang ini kualitatifnya dulu ketemu, enggak, balik undang-undang gitu. Undang-undangnya bilang apa? Undang-undangnya bilang 115 kursi. Ya. Kalau nggak ada 115 kursi, nggak bisa maju, nggak bisa nyalon. Dan itu yang membuat rumit itu undang-undang itu. Ya. Tetapi serumit-rumitnya undang-undang itu sebetulnya nanti akan ketemu dengan faktor elektabilitas. Jadi kombinasi antara dua angka ini, menurut saya ujungnya adalah pengambil keputusan gitu loh. Dari yang kualitatif-kualitatif itu. Berangkat dari kursi misalnya. Kenapa Gerindra dengan PKB ketemu? Karena kalau dua ini gabung, itu sudah lebih dari 115. Kenapa Gerindra tidak dengan P3? Karena nggak cukup. Sama-sama NU, tetapi karena nggak cukup gitu loh. Oke, pokoknya kita bisa bilang begini, Gerindra dan Pak Prabowo mau dengan NU, ya kan kira-kira begitu. Di NU tersedia dua partai, PKB dan P3. Ya kalau misalnya P3 kursinya cukup, belum tentu dengan Gus Jazil, belum tentu dengan PKB gitu. Malah mungkin agak takut dikit gitu loh. Ya, bisa jadi gitu. Nah kemudian PDI Perjuangan, kenapa kemudian dia masih sendiri pada hari ini? Karena dia udah cukup, dia udah golden ticket gitu loh. Nah, lalu kemudian koalisi perubahan. Kenapa kemudian tiga itu bisa bersepakat muncul dengan nama Anies? Karena memang sudah cukup. Dan Anies punya elektabilitas. Memang terus terang pada hari ini. Yang bingung itu, inisial nih saya nggak sebut nama ya. KIB, saya sebut inisial aja. Yang bingung itu KIB. Ya kenapa? Karena itu bukan inisial, kalau KIB bukan inisial itu. Ini ya. Itu bukan inisial. Panjangin koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kenapa? Karena KIB ini nggak punya tokoh yang populer, yang punya elektabilitas. Jadi pada hari ini kalau saya ditanya, saya ramalkan, KIB ini bubar. Bubar. Nanti akan milih jalan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena nggak punya calon yang populer. Mau nyalonin siapa? Nggak mungkin partai politik itu fighting the losing battle. Nggak mungkin. Ingat sejarah 2014, ada ketua umum Partai Golkar namanya, inisial lagi, ARB. Itu Bang ARB itu surveinya lumayan 10%. Tetapi untuk mengumpulkan koalisi kerjasama partai politik, itu nggak ada yang mau gabung. Kenapa? Karena kalau dengan ARB modal 10%,
kalah gitu Enggak, loh. saya luruskan ya. Maunya. Saya luruskan ya. Itu saya terlibat. Saya dikit-dikit, di situ. dikit-dikit. Saya luruskan ini aja, ini luruskan. Gimana? Bukan tidak ada partai berkoalisi. Iya, iya. Pak RB itu saya kagumi karena dia realistis. Waktu itu Pak P3 mau bergabung. P3 mau bergabung. Tapi P3 menyodorkan calonnya mantan Menteri Agama, Pak Surya Dharma Ali. Bukan, Lukman Hakim Saifuddin. Lukman Hakim. Lukman Hakim. Kemudian setelah kita analisa, kita perdebatkan, ini susah menang. Oke. Jadi itulah Pak RB Baik. kemudian tidak jadi calon. Baik, karena terima kasih. itu. Kalau gitu kita ketemu titik tengahnya adalah analisanya kan kemenangan kan? Ya, Begitu betul. loh. Jadi memang kata kuncinya tetap ada di kursi partai dan ada di elektabilitas. Oke. Nah, kenapa kemudian KIB ini sekarang istilahnya merapatlah dalam tanda kutip ya dengan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo itu punya elektabilitas. Punya elektabilitas. Soal bagaimana nanti komposisinya, wallahu alam bisawab kan. Misalnya nih, tentu saja proposal dari Golkar misalnya, di antara 3 partai ini, Golkar pengen jadi wakil Cawapres. presiden. Oke. Karena apa? Oh, oke, Pak Prabowo punya elektabilitas. Tapi kan Golkar kursinya lebih besar daripada Partai Gerindra, begitu. Kalau begitu, ya calon presiden Pak Prabowo karena pertimbangan elektabilitas, tapi dengan pertimbangan kursi, wakil presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto. Oke. Tetapi kan proposal ini belum tentu diterima oleh misalnya PAN, Ya, PKB. belum tentu diterima oleh PKB, ya, yang notabene sudah duluan dengan Gerindra, kan, belum tentu diterima oleh P3 misalnya. Dan menurut pengalaman selama ini, kalau misalnya masing-masing partai itu punya calon yang mau dicalonkan, akhirnya kan mental misalnya calon yang bukan orang partai, misalnya Erick Thohir katakanlah begitu, yang bukan orang partai, begitu. Tapi misalnya kalau PKB pun tidak diakomodasi, mengikuti kesepakatan yang sudah ada, bukan mustahil akhirnya PKB lompat lari ke PDI Perjuangan. Saudara tuanya. Dan memang sejarahnya, Saudara tuanya di desa. Dan memang sejarahnya antara PDI Perjuangan dengan PKB itu sahabat lama. Iya, saudara. Satu secara naluri mencari yang lain, begitu loh. Betul. Makanya saya bilang pada hari ini kemungkinan itu tiga calon ya, 3 calon karena pertimbangan elektabilitas. Nah, soal bagaimana komposisi partai-partai politik pendukungnya, ya tadi akhirnya tinggal mencari format-format yang paling sesuai dengan Tapi kebutuhan pembentukan koalisi besar ini akan bisa terwujud atau sulit sekali? Tetap besar juga, cuman kan besarnya itu kan misalnya minus PKB misalnya begitu tetap ada kan. yang keluar, ya. Tetap besar kan. Oke. 4-3-2 kan gitu kan jadinya kan, bukan 5-3-1 kan gitu. Iya, Tetap besar juga gitu. Cuman tidak sebesar kalau masih ada PKB di situ. Oke. Jadi menurut saya sih bayang-bayang ini ya malam ini sudah mulai kita simak bisa kita Dari simakkan posisi lah. duduk. Udah mulai lebih terang. Dari lah. posisi duduk. Udah bukan bayang-bayang semua Dari lagi, posisi tapi duduk. udah bayang-bayang agak terang. Dari posisi duduk udah tergambarkan. Oke, PKB berpotensi untuk lompat. Kalau misalnya tadi proposalnya mungkin kalau dalam koalisi yang diperluas ini Golkar menyorongkan diri karena suaranya lebih besar gitu. Itu bagaimana? Ya kalau Pak Kodari kan pengamat, jadi mengkalkulasi, membuat hitung-hitungan berdasarkan angka-angka dan fakta-fakta tentu. Namun kan di dalam pembicaraan dalam koalisi kan berbeda. Tentu Pak Kodari tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo. Oke, supaya adil saya tambahkan ya. Bisa juga misalnya P3 yang keluar gabung dengan PDI Perjuangan. Oke. Intinya saya berani bilang PDI Atau Perjuangan Golkar gabung PD Perjuangan. nalurinya Bisa juga. Ya? Golkar Why not? gabung PD bisa juga. Bisa juga, Kenapa tidak? bisa juga. Kenapa tidak? Tetapi Pelapornya udah sama, pelapornya sama. tetapi Negara kesejahteraan PDI Republik Perjuangan nalurinya mencari Nahdlatul Ulama, Ya, gitu ya. loh. Iya. Makanya kabarnya P3 sudah diterima oleh PDI Perjuangan. Kabarnya Oh, itu P3 ya. udah diterima sama Ibu Megawati. Memang kerjasama itu kan memang ada track record ya, ada sejarah masing-masing, apalagi untuk menentukan kemenangan. Itu kan harus betul-betul dicek. Nah, namun bagi PKB hari ini, kenapa misalkan bekerja sama dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra, meskipun ini baru ya kita kerjasama, tentu akan melihat kemenangan di sana. Oke. Dan faktanya juga begitu. Hari ke hari apa yang dibangun, komitmen dengan Gerindra, katakanlah tokohnya Pak Prabowo juga makin naik angka elektoralnya, PKB juga naik juga partainya, Gus Muhaimin juga naik angka elektoralnya, itu kan bagian dari kerja. Gitu. Iya, iya. Nah, tentu partai yang lain juga punya cara. Punya cara yang lain kita hargai, misalkan KIB yang disebut oleh Pak Kodari tadi hampir bubar, kemudian melakukan manuver, itu biasa saja. Itu kan bagian dari bagaimana eksis gitu. Oke. Nah, sekarang misalkan Pak Budiman anteng-anteng saja karena udah tiket sudah ada. Tiket sudah ada. Kita nunggu mana nanti yang agak jatuh-jatuh di situ. Doanya nggak baik. Kan gitu. Nah, itu semua
Itu nanya dapat mungut. Koalisi dapat mungut. Tapi mana yang terbaik untuk rakyat, itulah yang kemudian menjadi ukuran. Tokoh juga begitu. Nah, orang melihat misalkan Pak Prabowo yang selama ini yang sudah berapa kali mencalonkan diri, semangat untuk ingin melayani rakyat, untuk bersama-sama rakyat, ini juga dinilai. Kami PKB juga memberikan apresiasi. Nah, termasuk juga partai-partai yang lain saya kira. Nah, semua, kalau menurut hasil Pak Kodari tadi kan, kalau berdasarkan elektoral, terbatas tokohnya. Gitu kan? Berdasarkan elektoral terbatas tokohnya. Tapi menurut survei Langit kan tidak begitu. Ada faktor lain. Itu dia kalau PKB agak lain di situ. Karena apa? Karena dalam politik 6 bulan apalagi setahun itu waktu yang lama. Bayangkan misalkan dari hasil survei tadi. Sebulan turun. Gitu kan. Siapa tahu nanti Pak Budiman setelah mengumumkan calonnya gitu kan. Naik lagi. Nah, PDIP-nya naik, calonnya naik, kita juga menunggu. Supaya apa menunggunya gini? Supaya jelas kami dengan Pak Daniel ini, dengan Gerindra. Ini maksudnya supaya PDIP cepat mengumumkan gitu. Artinya gini, kursi calon presiden itu satu. Dari sebuah kesepakatan kita bersama. Kursi calon wakil presiden satu. Sementara aspiran atau orang-orang yang mengaspirasikannya, partai aspirasinya banyak. Artinya apa? Dari permainan ini, jauh akan lebih banyak yang dikecewakan. Karena padahal hanya satu yang dipilih untuk capres dan satu yang dipilih untuk cawapres. Artinya apa? Tadi dikatakan kerjasama mungut kira-kira gitu. Ya berarti PDIP akan mungut. Artinya gini, artinya kalau kami diam sekalipun, pasti akan ada residu dari kekecewaan jumlahnya banyak. Yang merapat ke PDI Perjuangan. Nunggu bola muntah ini namanya. Kedua, ketika Anda sama-sama tidak pastinya dan Anda kalah oleh orang-orang yang tidak pasti, akan lebih mengecewakan ketimbang Anda sejak awal tahu bahwa Anda kalah dengan yang sudah pasti. PDI Perjuangan dalam posisi sudah pasti. Sehingga saya melihat secara psikologis, partai-partai yang kerjasama dengan PDI Perjuangan memang sejak awal tidak punya ekspektasi tinggi untuk jadi nomor 1. Sehingga kalau dapat nomor 2, itu bagi mereka sudah dalam tanda kutip berkah. Sementara kalau PKB dengan Gerindra, KIB, masing-masing kan ekspektasinya maksimum, tinggi. Sehingga selalu ada ruang besar untuk kecewa. Kalau dari PDI Perjuangan memang sudah menurunkan ekspektasi kalau bersama dengan PDI Perjuangan. Paling banter kita cawapres. Sehingga sejak awal orang yang tidak pernah berharap tidak pernah kecewa. Disitulah. Jadi PDI Perjuangan mengatakan kepada calon teman kerjasama politik. Bahasa lainnya itu come to mama. Kalau ingin bergabung, kalau ingin kerjasama sama PDI Perjuangan, ya paling banter dapetnya cawapres gitu kan. Syaratnya juga kedua adalah sama kita mau ngapain nih Indonesia nih. Iya, tapi itu maksudnya kan PDI Perjuangan capresnya, cawapresnya ke partai yang mau bergabung. Mas Bud, pertanyaan saya, kenapa kok nggak ada yang datang ke PDI Perjuangan? Datangnya justru ke Gerindra semua, ke Pak Prabowo semua. Kenapa itu? Begini, bagus. Karena begini, kalau datang ke yang lain, untuk jadi bahagia dan jadi kecewa 50-50. Kalau datang ke PDI Perjuangan, pasti kecewa. Untuk jadi setengah bahagia, setengah kecewanya udah 100%. Jadi itu psikologis aja itu. Ini menarik ya, pertanyaan Mas Kodari tadi menarik ya. Kenapa partai-partai lebih memilih kenapa itu? Gerindra dan PDI, Gerindra dan Pak Prabowo? Bergennya sama. Perjuangan. Saya mau tanya ke Golkar kok kayaknya agak susah berkomunikasi ataupun merapat ke PDI Perjuangan, lebih mau nempel ke Gerindra ataupun ke Pak Prabowo. Kenapa? Siapa bilang? Pak Erlangga itu ketemu Mbak Puan. Mbak Puan pernah jalan kaki bareng, jogging. Itu bagian daripada ngobrol politik. Karena begini, politik itu belum ketemu Bu. Tapi serial begini nggak ada. Ujungnya pasti akomodasi kepentingan. Ketika kepentingan bisa terakomodasi, maka pasti ada kesepakatan. Tapi kalau kepentingan tidak bisa diakomodasi, maka kesepakatan itu tidak akan lahir. Nah kira-kira di situ. Nah oleh karena itu, tidak seperti itu bahwa kenapa hanya ke Gerindra. Mungkin saya bisa menterjemahkan begini. Kenapa sekarang banyak ke Gerindra? Ya, karena di Gerindra juga masih punya ruang. Masih punya ruang misalnya Pak Erlangga ketemu Pak Prabowo. Masih bisa mereka berdua bicara, saya lah Pak Prabowo. 50-50 kira-kira gitu. Tapi kalau ke PDIP sudah susah itu. Karena PDIP sudah mematok untuk capresnya gitu. Tidak akan bisa. Kalau ke Gerindra masih bisa. Mungkin masih bisa. Masih ada ruang lah, masih ada ruang. Ya, mungkin Pak Prabowo masih sebenarnya begini jawabannya. Karena PDI Perjuangan belum memutuskan siapa calonnya. Karena partai politik nggak berani mendekat, kami dukung gitu.
Kalau tiba-tiba yang diputuskan secara kuantitatif itu kurang menjanjikan gitu. Sementara kalau di Gerindra Sudah calon pasti. presiden sudah pasti gitu. Tapi gini, di PDIP kan memang belum memutuskan. Tapi Sekjen Pak Hasto itu kan selalu sudah mengatakan bisa kita bergabung asal calonnya PDIP. Itu kan sudah mematuk itu kan. Jadi, hanya tinggal nama siapa, nah itu internal itu. Emang pernyataan begitu nggak keluar dari Gerindra? Kan sama aja. Di Sama Gerindra Golkar juga mengeluarkan begitu, PKB juga mengeluarkan begitu, sama kalau itu. Tapi di sini masih ada ruang negosiasi. Oh, jadi Bang Kalau Didi, saya mau tanya. Karena Golden, karena gini, yang lainnya sama. Golkar mengatakan harus Erlangga, Gerindra harus Pak Prabowo. Tapi PDI kan dua kekuatannya, bergeningnya. Ya harus PD Perjuangan dan golden ticket. Gitu aja dua gitu. Ikut aja. Tiket. Kalau kenapa Golden misalnya ke ticket. Golkar misalnya? Masih bisa. ruang negonya lebih sempit. Karena Golkar Lebih tidak bisa sempit. sendiri. Iya. Gerindra juga tidak bisa. Nggak bisa. Gerindra. Jadi masih ada ruang masih ada ruang negosiasi. Iya. Kalau di PDIP tidak ada ruang itu, Nggak karena ada ruang PDIP itu. tidak butuh lagi tiket. Nggak butuh lagi tiket. Sudah cukup itu. Nah itu ada ruang di situ Nggak butuh kursi yang bisa lagi. negosiasi itu masalahnya. Oke, tapi kan itu akan lebih menguntungkan sebetulnya kalau sudah ada kepastian dari PDI Perjuangan. Kenapa Golkar nggak ngambil yang pasti-pasti aja, bernegosiasi dengan yang pasti-pasti saja daripada di sini kan saingannya banyak. Karena kita sampai saat ini tetap karena kalau kita melanggar keputusan Munas, Nah, itu dia. kita dipecat. Oke. Oh iya, Itu bisa di risikonya itu. Munaslup. Nah oleh karena itu sebelum ada putusan Munas itu bahwa bukan lagi Pak Erlangga dan itu hanya Pak Erlangga yang bisa memutuskan itu. Baru kita bisa melakukan negosiasi dengan lain. Termasuk Pak Erlangga tidak bisa menurunkan dia punya untuk jadi cawapres tanpa melalui keputusan partai. Oke, Itu nggak bisa. jadi harus call tinggi dulu ya. Call tinggi dulu. Sampai nanti tiba-tiba ada perubahan. Gitu. Karena saya setuju dengan Budiman tadi bahwa kualitatif. Sekarang kan kita bangun Pak Erlangga itu kualitatif harus terpenuhi. Nah sekarang kita menuju pada kuantitatif. Itu persis sama itu. Oke, ini Gerindra Pak Prabowo gimana? Dirubung segitu banyak kepentingan, bagaimana kemudian nanti pada ujungnya duduk bernegosiasi menentukan siapa yang harus dipilih sebagai cawapres, karena ini semakin banyak kepala yang bergabung kan akan semakin sulit, Bang Daniel. Nah, itu menunjukkan kualitas Pak Prabowo itu teruji. Iya. Kenapa? Karena negeri ini memang harus dipimpin oleh sosok yang mampu meramu dialektika. Nah, Pak Prabowo itu mampu melakukan itu. Dan Pak Prabowo welcoming dengan semua pihak. Dan beliau berdialog segala macam, bernegosiasi. Dan negeri ini kan nggak mungkin dibangun dengan nafsi-nafsi. Sendiri begitu. Tapi harus dibangun bareng-bareng. Nah, modalitas itu yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Semua partai, semua tokoh merasa nyaman bisa berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ingin membangun Indonesia seperti itu. Bagaimana semua orang itu bisa nyaman berdialektika. Semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan keinginannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan dan cita-cita itu. Itu pertama. Kemudian kedua, Nana, yang perlu diperhatikan adalah sekarang ini kan seperti kontestasi Pilpres kita ini kan seperti antara makan di warung Padang dengan makan di warung biasa yang kita bisa pesan. Kalau di warung Padang semuanya disajikan. Kalau di warung biasa koki yang akan menyiapkan, nanti kita dan harus pesan. Dan kita ini kan seperti warung biasa, bukan warung Padang yang semuanya disajikan tinggal dipilih mau mana makan. Ini enggak, udah disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Ya partai-partai. Nah, proses dialektika di partai-partai itulah nanti menjadi salah satu batu uji bagi sang capres. Itu sudah lolos pada tahap 1. Tahap 1 itu apa? Oh iya, dia bisa mampu mengkomunikasikan semua kepentingan. Mencari titik temu, ya, kalau ada capres yang tidak mampu melakukan komunikasi dengan semua pihak, berarti dia gagal dan dia nggak pantas untuk berkontestasi. Oke, ini siapa nih kira-kira nih yang di sini? Saya nggak tahu. Oke. Saya sampai kehabisan kata-kata nih, sampai mau batuk, mau bersin. Tapi kita akan tanya nanti sama teman-teman mahasiswa kira-kira bagaimana mereka melihat dialektika tadi, perbincangan dari para narasumber. Kira-kira apakah mereka sudah menentukan pilihan capresnya PDI Perjuangan yang belum jelas namanya siapa, atau mungkin capresnya Bang Daniel, Pak Prabowo, atau mungkin Pak Erlangga, atau mungkin Caimin. Tapi kita akan tanya nanti dengan teman-teman mahasiswa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.